Jadi masuk sebulan, kurang minggu kurang sebulan 10 apa ya? Sedikit ini semua. Oh, ayamnya juga banyak banget. Ayam serata reken. Pak Dini kan kita ayam boleh Pak Di. Mau ditimbang, timbangnya enak nomor ini. Oh, ini mau coba ditimbang sama Pak Sumandoyo. Umur 1 bulan lebih beberapa hari ini. Oke. 2 kilo 180. 2 kilo lebih. Oke, mantap. Ayo minum. Ya, ya. Oh, cepet. Sudah mulai makan perubahan. Malamnya kita kasih mulai di itu ya, ini saya Pak. Ngeleh nih kalau Mas Hendri, biasanya buatan saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe, kembali di tempatnya Pak Sumandoyo di Perum Boromukti Permai. Ya. Ada permainya nggak Pak? Ada Pak. Memberi mohon teman-teman. Nah, ini sama Pak Sumandoyo. Nah. Halo Sobat Ternak, utamanya yang pemula nih. Ini kita... Saya ada ilmu yang saya rangkum dari sejak saya SMP sampai sekarang saya usia 60, bisa dibayangkan. Wah, itu menarik sekali ya pengalaman itu, dari SMP Pak. SMP itu Bapak punya ternak ayam, tapi hanya diliarke. Tapi suatu saat kalau bulan Juli Agustus habis. Oh gitu. Lah, kita akan membahas soal itu. Ini ilmu yang cukup berharga ya, kita mau belajar sama Pak Sumandoyo. Bagaimana cara beternak ya, tanpa ribet, entok ya, tanpa ribet dan menghasilkan. Kemarin kita sudah bahas terkait pakan yang tidak beli. Okay. Nah, ini kita mau detail bagaimana caranya dari awal, mungkin bisa diceritakan mungkin Pak, monggo Pak bisa diceritakan. Matur nuwun Mas Hendri, ketemu lagi. Tentunya dalam kondisi yang sehat dan ada beberapa informasi dari keterkaitan penggemar unggas. Ya. Bagaimana sih punya unggas dengan cara yang tidak ribet tapi tetap untung. Betul. Itu yang susah Mas, golek ilmu nih. Okay. Tapi ketika udah ketemu ternyata gampang sekali. Hanya butuh kemauan. Kemauan. Jadi action, jangan cuma wacana, action. Mandoyo itu petarung, action. Jadi saya punya jam terbang yang kalau dibiayain dengan uang yang harus mengandalkan pinjaman bank atau dananya itu pasti habis banyak. Tapi karena saya ada alokasi dana khusus dari hasil pekerjaan utama saya waktu itu, dan karena udah menjelangi purna, saya punya trik-trik harus punya terus gitu aja. Itu yang akhirnya saya buat catatan harian. Dulu pertama sama bapak itu hanya konvensional udah, karena lahannya luas, tidak intensif atau semi intensif. Udah wis pokoknya dumbar. Setiap Juli Agustus mati semua. Kalaupun itu masak ayam kayak masak gori, saking banyaknya yang mati. Lawuh ayam berarti. Bukan lawuh, pokoknya lawuh sego. Nah, iya lawuh sego. Ayam gak enak. Dengan kayak gitu saya berpikir. Tapi setiap kali ada pencerahan tentang unggas, kok ya sulit sekali ya. Mudah, paling mudah kesannya, tapi ternyata sulit. Dari kesulitan itu saya kepingin ngerti, nanti akan saya tularkan ke pemula-pemula. Bagaimana sih yaitu punya unggas yang tidak ribet dan untung. Itu harus ketemu. Itu dulu yang saya perjuangkan untuk dapat ketemu. Dealnya kayak apa sih? Akhirnya dengan singkat, mungkin nggak sampai 5 menit saya ceritakan untuk pemula, jangan takut, action. Satu, kita yakin dulu bahwa kita punya lokasi. Dan lokasi saya itu paling rumit di perumahan. Dah
lahannya sempit, banyak lingkungan, gimana caranya unggas itu tidak ganggu tangga. Ayam pasti ganggu dah. Ya. Saat nelor mas, Oh iya. petok, ribut. Waduh, nggak bisa ini. Terus akhirnya ketemulah entok yang saat COVID saya punya, cuma lokal. Ya. Makanya banyak, beratnya 3,5 kilo paling gede. Nah itu. Walah, makanya kayak gini. Beli. Kebetulan saya ada saldo yang tidak ganggu dapur lah, itu aman sih. Akhirnya suatu berpikir terus. Punya teman di Blitar mas. Yang namanya entok tuh saya nggak pernah kenal awalnya. Awalnya belum tahu. Begitu ngerti jumbo, timbangannya ada yang 6 kilo, 7 arah mungkin. Akhirnya saya lari ke Blitar. Ternyata ada mas, cuma harganya saya bikin jenggirat. Apa jenggirat? Kaget. Iya. Kok sama kambing mahalan entoknya? Itu Saya yang beli banyak sering jadi beli pertanyaan. etawa itu mas, 6 bulan petot susu 1,5 juta. Lah ini mentok kok 5 juta, 4 juta, 3 juta. Dan itu nyata ya Pak? Nyata, saya ke Blitar sendiri. Nah, ada foto-foto di makam Bung Karno. Ya. Akhirnya saya punya trik. Wah ini kalau baru awal-awal kok saya beli mahal, jangan-jangan nanti mati. Akhirnya saya ditawari temen, ex juara 2 lomba berat ekstrim, kontes juara 2 Jombang, yang sudah tua mas, akhir lah bahasanya. Tapi saya lihat masih mau ngawini, walaupun ogah-ogahan. Akhirnya tak beli 2,5 juta. Induknya 1,5 juta juga yang udah tua. Sampai sini itu juga umurnya nggak panjang mas, tapi untung udah nurunin. Sudah ada 9. Wah itu panjang-panjang banget. Terus akhirnya saya kelola karena proyek saya lagi ada problem untuk cancel sesaat. Saya fokus mempelajari, pakannya tetap mahal ya, tapi ini lumayan nih, entok jumbo lebih ngirit makannya. Tetap sama si beli pabrikan mas. Waktu hitung-hitung untung, tapi untung ikut makan. Marginnya sedikit, tipis karena beli cuma sepasang. Sepasang. Akhirnya saya otak-atik ketemulah mas. Saya setiap makan sore ngobrol-ngobrol mas di restoran itu. Limbahnya ada yang ngambil atau gimana? Nggak ada Pak, dibuang aja. Kalau saya bantu buangin gimana? Wah seneng. Dia malah kaget. Masa mau Pak? Ya maulah. Buat apa? Beli ngambil limbah buat pakan entok. Wah kalau entok pasti mau Pak. Nek ayam mungkin pilih-pilih. Wong kadang nasinya udah ada yang hancur. Kalau mentok mah sikat aja. Tapi ternyata ekspektasi saya beda. Jumbo itu tidak kayak lokal. Dil pergi. Tapi nggak apa-apa lah. Terus dengan turunan yang si beli dari anu itu makin besar mas, makin besar. Saya harus berpikir keras gimana sih biar dapat profit dari kesibukan saya. Akhirnya itu tak fokusi mas, tak ambil rutin gimana limbahnya, monggo Pak. Tak antar pun juga boleh. Di saat dengan sempat tak antar, wong saya juga buang nggak beli mas. Hanya ya roso. Kadang-kadang tak beli jajan tok. Dikasih duit nggak mau, yakin tak paksa nggak mau. Nggak mau. Nah dari situ ada apa yang gede-gede itu kepala lele, paha ayam yang masih ada dagingnya itu nggak dimakan mas. Akhirnya itu dicacah. Dulu saya pakai chopper lembut. Pernah ada videonya. Lama-lama bosen. Akhirnya dicacah kasar mas. Malah mau tak jemur sehari, magel-magel itu malamnya tak taruh di bawah dimakan. Paginya habis. Tapi dengan makin banyaknya limbah yang terkirim lebih mas, banyakkan pakan. Akhirnya tak buang. Lah dari tak buang itu saya mikir lagi, eman-eman yo tenagane mas, nek datang buang padahal iki masih produktif. Saya mikir buka-buka YouTube apa referensi apa sih yang doyan kayak gini, ketemu mas belut itu tadi ya saya bikin media kolam. Saya berguru ke Cangkeringan sana ke Kang Wardi yang sudah eksis di belut. Akhirnya saya mulai bikin media, nanti sisa itu daripada buang ke sampah tak taruh di belut. Nah untuk pemula catat ini action, ikuti apa yang saya sampaikan. Saya beli hanya untuk yang baru netas.
beli pabrikan. Beli pabrikan. Selebihnya Rp1 pun nggak beli. Untuk yang dewasa ya. Dewasa nggak ada yang beli, jenengan tadi lihat Nggih. berlimpah. Bahkan yang kering itu ada stok yang tak jemur, yang nanti untuk konsumsi, ada yang sisa tak taruh di ember gede. Selalu nambah. Jadi apa ya Mas? Stok untuk hari berikutnya itu ada terus. Iya. Nggak usah khawatir, saya ada acara sehari 2 hari aman. Aman. Yang Dan makannya kering itu 24 jam. makanya nggak tak batasi waktunya, tapi berlebih, makanya tak buang untuk gimana ya, untuk buang ini biar produktif. Ketemulah belut, tapi baru 1 bulan. Masih kita tunggu ya. Nanti Mudah-mudahan besok jenengan kesini main, belut saya sudah sudah bisa panen. Dan Jadi yang pemula hubungi Pak Mandoyo kapan aja di nomor 08789 34 89809. Tidak harus beli, tak kasih ilmunya, tidak pelit ilmu. Mudah-mudahan tadi ada anak SMA ke sini juga cari ilmu. Ada tadi iya. SMA 1 kelas 2 berguru ke sini. Awalnya nggak beli, jadi beli Mas. Tertarik. Ya. 1 bulan 2 kilo mentoknya. Kaget ya. Kaget. Jadi yang pemula jangan pernah takut untuk mulai. Itu aja. Action, jangan wacana. Itu ya. Itu Mas Hendri. Jadi sudah ketemu apa namanya Pengalaman dari SMP sampai 60 tahun, ketemu dirangkum segitu doang. segitu doang. Kalau bisa kan Pak ya, mau memulai itu tidak perlu harus dengan kegagalan ya. Jadi Pak Sumandoyo sudah dari SMP menemukan banyak pengalaman, entok mati. Bukan entok, waktu itu ayam. Oh, ayam mati. Nah, entok belum pernah sih. Manajemen pakan yang luar biasa, menemukannya juga bahasanya ini karena memang pemukimannya di dekat perkotaan ya Pak ya. Iya. Rumah makan banyak. Di sini rumah makan berlebih. Pasokan pakan aman, dan itu menjadi salah satu kelebihan. Nilai lebih. Dan tidak ada yang tidak mungkin ya Pak. Pokoknya apapun aktivitasnya itu kalau udah ketemu celahnya semudah itu. Dan kebanyakan kendalanya kan, waduh, tekor, jualnya gimana? Sekarang gini Mas, ya. Ini kan kelas kontes bahasanya yang saya beli awal. Tidak perlu dijual di kontes pun untung. Sudah. Jenengan bisa karena produksi sendiri. Nah, bukan itu. Karena pakannya gratis. Sekali lagi udah ada. Jadi kuncinya sebetulnya di situ ya Pak. Iya. Jadi, udah ketemu sekarang. Di peternakan apapun itu, manajemen pakan menjadi kunci. Ketika kemudian pakan itu tidak beli dan bisa memproduksi sendiri atau menggunakan apa yang digunakan seperti Pak Mandoyo, tentu saja bisa dibayangkan margin keuntungan yang didapatkan Pak Sumandoyo. Jadi ini salah satu apa ya, pengalaman luar biasa bagi peternak yang masih tenan enggak? Nah, yakin mulai action. Sudah dibuktikan sudah sama Pak Sumandoyo. Ilmunya tak kasih, nggak usah bayar, dan untuk lebih 24 jam. Lebih jelasnya bisa langsung ketemu lagi di tempatnya Pak Sumandoyo. Main aja boleh, nggak harus beli. Boleh ya. Okay. Sambil ngopi di sana. Sambil ngopi. Terima kasih sekali Pak waktunya. Terima kasih juga. Waktunya, pengalamannya. Jangan pernah semoga takut bermanfaat untuk berusaha. Nah, itu kuncinya. Sekali besok lagi saya pensiun, tak buat jadi aktivitas andalan utama, bukan sampingan lagi. Mantap. Makasih Mas Hendri ya atas kesempatannya. Sehat-sehat.